Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Senang sekali malam hari ini bisa berkumpul sama teman-teman di tempat yang istimewa ini, bersama orang-orang baik, bersama orang-orang istimewa, bersama anak-anak muda. Kita pernah bikin majelis anak muda, itu peserta awalnya 7 orang. Ini jauh lebih banyak dari 7, dan insya Allah ke depan kita optimis akan terus semakin banyak lagi yang hadir pertama akan ngajak yang lain, Kita mulai dengan ungkapan syukur dulu. Ada sebuah kisah tentang seorang dai yang berdakwah ke pedalaman yang sangat jauh, harus naik kapal 11 jam sampai di pedalaman pelosok itu. Awalnya masyarakat itu semuanya muslim. Subhanallah, seiring berjalannya waktu, masuk banyak misionaris, murtad satu persatu, tinggal 1 orang yang muslim, tinggal 1 kakak. Kemudian dai yang berdakwah itu tanya sama warga tersebut, "Bapak, yang lain sudah murtad kok Bapak masih istiqomah sendiri berpegang pada agama Islam itu apa rahasianya?" gitu kan? Apa rahasianya? Wah, Bapak ini mengatakan, dulu sebelum ayah saya meninggal, beliau berpesan, "Nak, apapun yang terjadi, kamu jangan tinggalkan agama Islam. Ayah yakin suatu hari akan datang seorang ustadz yang mengajari kamu agama Islam." "Kenapa Pak Ustadz lama sekali? Saya nunggu ini sudah 20 tahun Pak Ustadz." Jadi ada saudara kita di pelosok sana yang sekedar pingin ketemu ustadz saja harus nunggu 20 tahun lamanya. Alangkah tidak bersyukurnya kita yang ada di Jogja, Sleman, Condong Catur, di mana di sini banyak sekali para asatidz yang bisa kita temui. Kemudian kita tidak bersyukur dengan cara menghadiri majelis-majelis beliau, menimba ilmu dari beliau. Dikatakan dalam sebuah perkataan, "Utlubul ilma walau bisin." Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Cara memahaminya gini, kalau seandainya ilmu itu adanya jauh di negeri Cina dan untuk mendapatkannya kita harus ke sana, maka kita tetap diperintahkan untuk bersafar ke Cina demi mendapatkan ilmu. Nah, kalau ilmunya enggak sampai sejauh itu dan bahkan ada dekat dengan rumah kita, tentu lebih wajib lagi untuk didatangi. Karena untuk mendatangi majelis ini tidak perlu keluar effort sampai seperti orang yang harus pergi ke negeri Cina, kan gitu kurang lebih cara berpikirnya. Saya punya satu kisah favorit. Suatu hari ada seorang ustadz yang menyampaikan kisah ini, itu bukan cuma mengetuk hati saya tapi menggedor hati saya. Kisahnya sangat sederhana. Nabi Muhammad SAW itu dulu khutbah Jumatnya bersandar pada batang pohon kurma. Sampai akhirnya para sahabat membuatkan mimbar. Setelah mimbarnya jadi, Nabi Muhammad khutbahnya di atas mimbar. Ketika khutbah Jumat pertama di masjid itu ada suara tangisan bayi. Sahabat tengok kanan kiri, bayinya siapa ini nangis? Subhanallah, ternyata yang nangis itu pohon kurma yang biasa dipakai sandaran sama Nabi. Kenapa ini pohon nangis? Dia kangen, dia merindukan Nabi Muhammad, biasanya bersentuhan dengan punggungnya Nabi Muhammad. Loh, kok ini minggu ini enggak? Wah, pohon itu sampai nangis. Dipanggil sama Nabi, dipeluk, kemudian pohon itu diam. Pelajarannya adalah, kalau pohon yang tidak punya akal saja menangis karena merindukan Nabi, kok ada anak muda ngaku pengikutnya Nabi, punya akal, punya hati, tapi hatinya tidak pernah menangis karena kangen atau merindukan Nabi. Ini jadi pertanyaan, apakah jangan-jangan hati kita ini lebih keras daripada pohon kurma tadi, lebih kering daripada batang pohon kurma tadi, sampai kok seumur hidup tidak pernah sekalipun kita menangis karena merindukan Nabi. Al-Fakir berdoa, anak-anak muda yang hatinya lembut, mencintai, merindukan Nabi, dengan cara ingin mempelajari kisah Nabi, menghadiri majelis-majelis untuk mengetahui lebih banyak tentang Nabi, akan segera dipanggil sama Nabi Muhammad SAW untuk datang ke tanah suci. Kita masuk kisahnya Hashim nih, Abad kelima Masehi itu adalah satu abad di mana banyak sekali kejadian-kejadian besar di dunia terjadi. Orang Quraisy diceritakan pernah mengalami satu kejadian, yaitu oleh para mufassirin disebut Amur Ramad, tahun kecoklatan.
Kenapa disebut tahun kecoklatan? Karena pada waktu itu orang-orang Quraisy sedang mengalami paceklik, sedang mengalami kesulitan pangan karena secara geografis iklimnya sedang paceklik keras dahsyat. Selain itu secara geopolitis istilahnya sedang ada pertempuran besar antara Romawi dan Persia. Itu jalan pertempuran 5 tahun, nanti damai sekian waktu, nanti perang lagi 5 tahun, damai lagi sekian waktu, nanti perang lagi, kayak gitu. Sehingga pertempuran antara Romawi dan Persia ini menyebabkan rusaknya banyak jalur dagang internasional. Ada 2 jalur dagang utama, yaitu jalur sutra darat yang ada di utara, ada jalur sutra laut yang ada di selatan. Ini jalur yang menghubungkan Cina sampai Eropa. Karena pertempuran itu jalur dagang yang utara, yang darat ini sampai rusak, sehingga aksesnya orang-orang Jazirah Arab untuk mencari kebutuhan-kebutuhan mereka menjadi terbatas. Yang paling kesian ini orang Quraisy. Di Amur-Romad diceritakan sampai-sampai orang-orang Quraisy itu ketika mereka tidak bisa makan, mereka tidak dapat makanan, sekeluarga keluar dari kota, masuk ke padang pasir, bikin sebuah kemah, kemudian mereka nunggu mati di situ. Siapa yang mati duluan cemplungin lubang, gitu ya. Dimakan duluan? Tidak dimakan, dicemplungin, sudah mati cemplungin lubang, bukan dimakan. Wah, ini banyak nonton film ya. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi Covid yang pernah kita alami 2 atau 3 tahun itu tidak pernah menyebabkan kelaparan sampai sedahsyat itu. Tetap ana yakin kita, terutama yang di sini ini, makan tetap 3 kali sehari. Wah, enak malahan pas Covid 4 sehat 5 sempurna. Banyak teman-teman kita yang dulu kurus setelah Covid jadi gemuk ya kan. yang ketawa dan tutup mulut itu biasanya yang ngalami. Nah, ini orang-orang Quraisy di masa-masa itu mereka sampai punya tradisi yang disebut al-i'tifar. Al-i'tifar itu tadi itu. Mereka keluar ke gurun, bangun tenda, sekeluarga duduk di situ. Nanti siapa yang mati duluan, dia yang pertama kali dikubur, yang terakhir mati ya sudah mati geletak gitu aja. Saking mereka putus asa dengan kondisi itu. Disitulah ada seorang anak muda namanya Amru bin Abdi Manaf, yang nanti dia akan mendapatkan gelar Hashim ini. Ada ceritanya kenapa kok dia dinamakan Hashim. Amru bin Abdi Manaf yang nanti kita sebut namanya sebagai Hashim, dia melihat umatnya sedang sekarat. Dia melihat umatnya sedang tidak baik-baik saja. Dia melihat kaumnya dalam bahaya. Dia melihat di sekitarnya ada banyak sekali masalah. Kemudian disitulah dia tampil sebagai seorang anak muda. Ngomong-ngomong, anak muda yang namanya Hashim ini disebutkan sama para ulama meninggal usianya 20 tahun atau 25 tahun. Masih muda banget. Meninggalnya di usia 20 atau 25 tahun, tapi dia membuat sebuah prestasi yang luar biasa sebelum usia itu. Jadi kalau ada anak-anak muda, masih muda menikmati hidup dulu ya kan, belum tahu nanti kamu matinya kapan. Bisa jadi kamu di tengah-tengah menikmati atau belum sempat menikmati udah mati duluan dan gitu. Impactnya udah besar ya, Beb? Iya makanya. Katanya kalau belum umur 25 tahun tuh nggak bisa kaya, Beb. Ada yang bilang gitu. Orang jarang baca sejarah aja. Oke, Hashim di situ tampil sebagai seorang anak muda. Dia melihat kaumnya sedang dalam bahaya. Kemudian dia punya sebuah ide besar. Dia punya sebuah rencana besar. Dia datangi orang-orang kaya untuk investasi kepada idenya. Ini bukan bisnis yang udah jalan ya. Diajak untuk investasi kepada rencana bisnisnya. Kemudian dia ngajak orang-orang kaya, ayo nih kita sama-sama usaha, kita ngerintis jalur dagang baru. Nanti uang yang kita olah ini akan menghasilkan keuntungan, keuntungannya akan kita bagi-bagi. Setelah modal dikembalikan, keuntungannya kita bagi-bagi. Dan harta yang nanti dimiliki orang kaya diminta juga untuk disupport ke orang-orang miskin. Nah, itulah singkat ceritanya ya. Hashim berhasil meyakinkan orang-orang kaya untuk investasi kepada idenya. Kemudian Hashim berhasil mengumpulkan anak-anak muda yang seusia dengan dia.
Kemudian Hashim memimpin sebuah ekspedisi dagang yang waktu itu sudah ada tapi belum rapi. Nah, jadi orang-orang Quraisy itu dulu sebelum Hashim merintis jalur dagang yang baru, mereka punya jalur dagang namanya Al-Luban, jalur Luban, Thariqul Luban, yang mana jalur ini menghubungkan antara Thaif, Mekah, Yathrib, ya. Nah, ini jalur yang biasa mereka pakai. Nah, karena pertempuran besar tadi itu jalur ini tutup, maka Hashim membuka jalur dagang baru namanya, kalau kita baca di surat Al-Quraish, ila bihim rihlatash syita'i was-shayf. Dia berdagang ke arah selatan, ya, ke selatan, ke Teluk Eden. Teluk Eden itu ada di Yaman. Yaman itu tempat pertemuan dua jalur sutra internasional. Jadi kalau orang itu mau beli barang paling komplit dari seluruh dunia, wah harganya murah, ada di Yaman. Nah, Hashim buka jalur dagang ke situ, kulaan barang banyak, kemudian barang ini dibawa, ditransitkan dulu ke Mekah untuk nanti dijual ke Romawi. Waktu itu Raja Romawi sedang mengalami krisis yang luar biasa. Wah, Hashim datang. Wahai Raja, saya bisa menyediakan kebutuhan Anda dengan harga yang jauh lebih murah, tapi saya minta Anda memberikan kepada kami ilaf. Anda memberikan kepada kami ilaf. Apa itu ilaf? Ilaf itu kata para ulama adalah ahdul aman. Jadi surat yang ditulis oleh Raja Romawi untuk mengamankan kafilah dagang. Jadi kafilah dagang ini tidak boleh diserang. Kalau ada yang nyerang kafilah dagang ini berarti ngejak ribut sama Imperium Romawi gitu. Nah, Hashim berhasil membuat ilaf dengan Raja Romawi. Kemudian nanti ilaf inilah yang diceritakan sama Allah Subhanahu wa taala, li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Hashim orang yang pertama kali berhasil membuat ilaf surat perjanjian keamanan itu dengan Raja Romawi. Nah, kemudian nanti diikuti sama saudaranya, ada Al-Muttalib, yang nanti Al-Muttalib buat ilaf sama Raja Yaman. Kemudian ada Naufal. Naufal ini yang membuat ilaf dengan Akasir, Isro, Raja Persia. Kemudian nanti ada Abdus Syams. Abdus Syams ini juga nanti yang akan membuat ilaf dengan Raja Habasyah atau Aksum. Empat ini adalah negara paling superpower waktu itu, imperium paling berkuasa waktu itu. Nah, Quraisy berhasil membuat ilaf perjanjian dagang itu tadi kepada empat imperium besar tadi, empat raja besar tadi, sehingga orang-orang Quraisy ini bisa membawa barang dagangan dengan aman, ngambil di Yaman, dibawa ke Syam. Dan di antara barang yang paling dibutuhkan orang Syam waktu itu, paling banyak dibeli sama orang Quraisy itu bukhur. Bukhur itu gaharu, dan negara penghasil gaharu terbesar itu Indonesia. Ya. Yang mana gaharu-gaharu itu sangat dibutuhkan oleh gereja-gereja di Romawi untuk mewangikan gereja mereka. Maka ini salah satu komoditas yang paling banyak dibeli sama Quraisy di Yaman, kemudian dibawa ke Syam, dijual dengan harga yang lumayan. Dia udah dapat spare yang lumayan banyak. Wah, nanti dari Syam kafilah dagang ini juga kulaan baju, kulaan makanan, barang-barang produk-produk yang ada di Syam, kemudian dibawa ke Mekah. Oke. Dari keberhasilan Hashim membuka jalur dagang baru ini, orang-orang Quraisy yang tadinya hampir mati itu tadi semua jadi selamat. Hashim pulang membawa keuntungan yang sangat berlipat ganda, modalnya dikembalikan sama orang-orang kaya, kemudian sahamnya dibagi-bagikan. Orang kaya itu kemudian diminta untuk berbagi dan menanggung orang miskin sejumlah anggota keluarga dia. Orang kaya, orang miskin dapat, laki, perempuan dapat, kuat, lemah, semua dapat. Itulah kenapa kemuliaan orang Quraisy itu nanti ya ada dalam diri seorang anak muda yang namanya Hashim ini. Ini poin yang ingin saya sampaikan, inti daripada apa yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak muda malam hari ini. Kita ini anak muda, wah Hashim anak muda.
Hashim bukan nabi, Hashim bukan rasul. Hashim anak muda biasa seperti kita, tapi dia cerdas, dan cerdas ini bisa ditiru. Salah satu kemampuan terpenting yang harus dimiliki anak muda adalah kemampuan dia membaca dan menganalisa masalah. Dia menyadari dengan baik masalah apa yang ada di sekitarnya. Dia memahami dengan baik masalah yang ada di sekitarnya, sehingga nanti dia bisa memikirkan solusinya. Bayangkan ada anak muda tapi pahpoh gitu ya. Pahpoh itu apa? Nggak ngerti apa-apa. Oh, ini bahasa ngaplungu ya. Hidupnya cuma mikirkan diri sendiri, kerja rapi, sibuk dengan sosmed, menghabiskan waktu di HP. Wah, kehidupannya tidak berguna buat diri sendiri, orang tuanya tidak dapat manfaat. Wah, tetangganya yang tidak dapat manfaat apa-apa sama dia, bukannya menyelesaikan masalah, malah dia jadi sumber masalah di tempat dia tinggal. Wah, ini namanya maker ini. Ketemu anak muda kayak gini, beban umat tuh ya. Ini katanya harus dibawa ke pasar sapi, dijual ke sapi. Karena ngingoni sapi lebih gampang daripada ngimuran, ya kan? Oke, ala kulli hal, kita ingin yang hadir dan yang nonton dari pesan kisah ini mulai berpikir, oh ya, aku ini anak muda, masalah apa yang sudah tak selesaikan? Oh, jangan diselesaikan dulu. Masalah apa yang sudah tak pahami yang aku lihat di umat ini? Nah, gitu. Itu yang pertama. Kemudian anak muda harus beraksi dan bereaksi ketika melihat sebuah masalah. Nggak cuma diem, bengong, atau cuma ketawa-ketawa lucu. Kita lihat Hashim. Dia punya kemampuan komunikasi yang baik, bisa meyakinkan para investor. Dia punya kemampuan leadership yang sangat bagus. Dia bisa memimpin anak muda sekian banyak, bukan untuk piknik ke Parangtritis. Ini buka jalur perdagangan baru dari Mekah ke Yaman ke Syam. Wah, ini bukan perjalanan yang gampang. Berbulan-bulan jalannya ini. Dan yang dipimpin bukan 1-2 orang rombongan sak mobil, tapi berapa kafilah untai. Bayangin aja, nampung kencing dan beraknya mereka aja gak gampang. Ngatur makannya mereka sepanjang jalan, minumnya itu gak gampang. Ini butuhkan kemampuan leadership yang sangat luar biasa, managerialship yang sangat luar biasa, kemampuan dia untuk mengatur sedemikian rupa. Dan kemudian hati yang sangat indah yang ada di dalam diri seorang Hashim tadi, ketika dia berhasil istilahnya membuat sebuah terobosan, menyelesaikan satu masalah, mencapai target dan cita-citanya atau visinya, kemudian keberhasilan itu tidak dia nikmati sendiri. Dia berbagi kepada orang-orang di sekitarnya. Dia mengentaskan kemiskinan orang-orang di sekitarnya, memberi makan orang-orang di sekitarnya, sehingga sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan falyabudu rabb hadzal bait, hendaklah kalian itu menyembah Allah Tuhannya Ka'bah, alladzi at'amahum min ju', kata Allah, yang telah memberi makan ketika kalian lapar. Apa maksudnya Allah memberi makan ketika kalian lapar? Ya, ketika orang Quraisy lapar kan yang ngasih makan Allah. Tapi secara khusus dan spesifik Allah menyelamatkan orang Quraisy dari kelaparan dan i'tifar. Kejadian mereka bunuh diri itu tadi semuanya lewat tangan seorang anak muda yang bernama Hashim. Anak muda harus jadi solusi masalah. Wah, itulah yang kita inginkan dari antum. Wah, itulah yang kita inginkan dari yang nonton di rumah. Semuanya itulah yang paling kita inginkan. Kalau kemudian sepulang dari majelis ini antum menjadi anak-anak muda yang luar biasa, yang ketika pulang bisa menyelesaikan masalah-masalah umat, maka ini adalah menjadi hal yang luar biasa. Tapi ini adalah sebuah milestone atau satu fondasi, batu fondasi yang nanti kedepannya anak harapkan menjadi tempat atau titik kumpul bertemunya potensi-potensi umat. Kita nggak cuma pingin tadabbur kisah Quran, tapi kita juga pingin sharing sama anak-anak muda sekalian tentang problematika yang mungkin antum hadapi, mental health dan lain sebagainya. Nanti kita akan bedah
kemudian nanti akan kita selesaikan secara keilmuan tentunya dengan tadabbur kisah Quran. Dan anak ingin juga di sini jadi tempat kita merajut antar potensi gitu ya. Ada anak muda yang bingung nyari kerjaan, insecure karena tidak punya duit, mau nikah tapi ya tidak kumpul-kumpul tabungannya. Dan insya Allah nanti di majelis ini kita pengen mengundang para pengusaha-pengusaha juga yang barangkali mereka itu punya program, sedang butuh anak muda untuk direkrut menjadi stafnya atau ahlinya atau tim IT-nya dan lain sebagainya. Anak bikin majelis ini nanti suatu hari menjadi titik pertemuan antara potensi-potensi yang luar biasa. Di sini Masya Allah hadir mewakili pemerintah ya ada, aktivis dakwah di sini ada, Pak Takmir di sini ada, remaja masjid di sini ada, perwakilan dari komunitas pengusaha muda juga ada, pemilik aset juga ada di sini ya kan, subhanallah. Ini pertemuan yang luar biasa. Cuma ini belum kelihatan aja ya. Jadi tapi subhanallah yang anak juga ingin sampaikan sama antum tadi sejak pada maghrib sampai anak naik ke panggung ini, dia anak merasakan kenyamanan yang luar biasa, tenang gitu ya. Tadi soalnya anak doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi anak yakin ini juga berkat doa daripada antum semua, wa khususon guru-guru kita yang mendoakan untuk kebaikan pada acara kita malam hari ini. Demikian saja mungkin yang dapat Al-Fakir sampaikan. Barakallahu fiik semuanya. Jazakallah khairan. Masya Allah ya. Masya Allah. Gimana itu? Pembukaan yang sangat insightful. Masya Allah. Membuka mindset kita. Bagaimana anak muda yang benar-benar anak muda yang ini sejati gitu. Bukan hanya beban masyarakat, tapi dia membawa perubahan gitu ya. Masya Allah. Ya. Dan ini Ustaz, akhirnya untuk orang-orang yang biasanya kalau kita kasih contoh, misal sosok Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, seringkali bilang, lu itu kan Nabi. Ini bukan Nabi. Ini bukan Nabi ya. Sudah nggak ada alasan lagi teman-teman untuk mendapatkan ajaran. Ini bukan Nabi dan ini masih muda, masih sama kita umurannya, masih meninggal umur 20 ya, berarti Jualan tuh. ya masih tua kita ini. Aku merasa gagal sebagai anak muda. 30 tahun ini ngapain aja gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Gimana, Ustaz? Sebelum kita bergeser ke Ustaz Hanif nih, yang tentunya bakal lebih tertidur lagi. Ada pertanyaan kira-kira dari ini? Aku ada sedikit pertanyaan sih. Kenapa kok Hasyim ini bisa berpikir seperti itu? Mindsetnya tuh seperti apa? Padahal yang lain nih sudah putus asa ya, tinggal mati doang nih udah. Kenapa kok dia berpikiran kayak gitu gitu? Iya, mungkin karena karena lingkungannya pun lingkungan yang nggak mendukung, tapi dia tiba-tiba bisa berpikiran semaju itu, sevisioner itu, kira-kira kenapa itu? Kenapa ya Ustaz tadi dia? Ini Ustaz Hanif ya. Ini Gus Bahai. Allah ya. Jadi penampilannya sudah kayak Gus Bahai ya kan? Ya, insya Allah banyak hadiahnya ini bro. Masya Allah. Ustaz Hanif bisa jawab sebelum nanti kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum jawab yang tadi, anaknya disentil lebih bisa tadi. Bukan anak muda yang cuma ngumpulin anak-anak muda lain buat piknik. Itu salah satu aktivitas sana dari 2017 sampai 2019. Ngumpulin anak-anak muda jadi tour leader biar bisa piknik gratis ya. Berarti insya Allah itu pengalaman dan modal untuk bisa mengumpulkan anak muda piknik ke surga. Amin. Kenapa ya Hasyim bisa berpikiran seperti itu? Karena juga penasaran. Mereka lebih penasaran. Iya, makanya ya, saya duduk sini ya bukan peneliti atau apa, pembelajar atau apa ya. Kita hari-hari angon kambing, Pak. Ya. Hari-hari angon kambing sambil ngajar mahasiswa seperti itu. Ya. Tapi katanya semua nabi dulunya angon kambing, Ustaz. Ya. Pendidikan nabi ya? Ini bukan untuk jadi nabi gitu ya. Bukan untuk jadi nabi. Repot.
Karena pernah punya murid TPA di Jakarta. Masya Allah tuh soleh banget ya. Dia dong calon nabi gitu ya. Anak SD ya, tidak paham. Teman-teman sekalian, tempo hari saya didatangi panitia. Pas lagi di kandang, akhirnya panitia kita ajak ngobrol tentang kambing dulu, kemudian kita ajak ke ruang tamu. Setelah berganti kostum, makan enak, mereka menyampaikan maksudnya gitu ya, menyampaikan maksudnya, mengundang untuk jadi salah satu pemateri menemani ustadz kami, senior kami, kakak kelas kami. Karena banyak belajar dari beliau sejak di pondok dulu. Boto umre ya. Satu SMP, satu SMA. Oke, sama beliau. Dan sekarang diseret lagi ya. Diseret lagi ke sini. Alhamdulillah, diseret masuk surga ini ya. Ya Rob. Diseret masuk surga insya Allah. Ya Rob. Untuk mengulas surat Al-Quraisy. Jujur saja, Anda nggak terlalu pandai bercerita. Nek tak ceritanya nanti malah tidur semua. Maka yang diminta, Anda diminta mengulas surat Al-Quraisy sebagai sebuah surat, sebagai sebuah naskah, sebagai sebuah produk literasi. Karena Al-Quran selain disebut Al-Quran, Al-Quran disebut Al-Quran karena dia itu dibaca. Al-Quran juga disebut Alkitab. Meskipun itu firman, tapi Al-Quran memunculkan tradisi literasi baru. Jadi kadang kita perlu melihat Al-Quran ini sebagai sebuah naskah. Sebuah naskah dari Sang Pencipta, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita melihat bagaimana gayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyampaikan ulang sesuatu. Quran isinya cerita tentang bumi, penciptaannya, cerita tentang manusia pertama, cerita tentang sejarah manusia, yang masing-masing terangkum dalam kitab yang tidak tebal-tebal amat. Pasti masih tebal kamus KBBI gitu ya. Nggak setebal KBBI, tapi isinya sangat kaya. Isinya sangat kaya. Nah, misalnya saja ya. Nabi Nuh itu hidup berapa lama? 950. Berapa lama? Minimal sesuai yang ada di Al-Quran, minimal tanpa takwil apapun, Nabi Nuh minimal harusnya hidup minimal 950 tahun. Ya, tadi surat Al-Mu'minun ya kalau nggak salah. Falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Nuh itu tinggal bersama kaumnya 1000 tahun kecuali 50 tahun. Meskipun tafsirannya banyak. Ada yang bilang tinggal sebagai nabi 10 tahun, 1000 tahun, tapi yang 50 itu susah banget. Al-lubsu itu tinggal dengan nyaman, dakwahnya masih oke. Nah, kemudian terjadi 50 tahun dakwahnya sangat menyakitkan seperti yang diceritakan dalam surat Nuh. Nabi Nuh yang hidup segitu lama, ceritanya Allah ceritakan ulang. Itu yang ceritakan ulang Mas Grafika yang barusan kayaknya selesai skripsi ini ya. 1000 tahun kisah hidup antum, kalau mau diringkas kira-kira jadi berapa? 5 menit. Tahu itu. Berapa lembar? Berapa jilid bukan? Berapa jilid? Ya, berapa set mungkin? Satu set 30 jilid misalnya gitu kan? Meringkas kisah yang 1000 tahun lamanya. Allah cuman butuh kurang dari 5 lembar. Kurang dari 5 lembar semua ayat Nuh dalam Al-Quran diceritakan. 50 tahun dakwah beliau yang pedih diceritakan dalam surat Nuh ayat juz 29 itu. Satu halaman. Ya lebih dikit. 1 lembar kurang. Berarti Allah punya metode gaya bercerita tersendiri. Yang metode serta gaya itu sesuai dengan tujuan cerita-cerita di dalam Al-Quran. Cerita dalam Al-Quran fungsinya buat apa? Pertanyaannya itu. Kalau metode Allah bercerita, pilihan kata yang Allah pakai dalam menceritakan kembali sesuatu based on ya
sesuai dengan apa tujuan setiap cerita dalam Al-Quran, maka kita perlu tahu sebenarnya tujuan setiap cerita-cerita dalam Al-Quran itu apa. Kalau di Quran ada cerita, siapa yang pertama kali diceritani berarti? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ya. Kenapa kok Nabi perlu diceritani? Gitu kan? Kenapa kok Nabi perlu diceritani sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Surat Hud ayat 120. Di situ ada clue dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya cerita-cerita dalam Al-Qur'an itu buat apa? Buat hiburan, buat ngelucu bikin ketawa, atau buat yang melankolis biar sedih nangis, atau buat ngebikin baper orang, atau apa? Ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Wa ja'aka fi hadhihi al-haqqu wa mau'izatan wa dzikra lil mu'minin. Wa kullan, dan semuanya, semua cerita nakusu yang kami ceritakan. Menarik dari kata nakusu, melukiskan satu metode Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nakusu ini kalau di penggunaan awal bahasa Arabnya adalah digunakan untuk misal ilustrasinya gini aja, jelaskan yang ya. Bahasa Indonesia itu dikit sekali soalnya. Apa? Kosakatanya kadang ya kangelan dewi jelaskan gitu ya. Grafika jalan di depan di pantai. Kalau di pantai jalan berarti ada jejak kakinya, ya. Kemudian si Azam ngikuti dari belakang menginjak di jejak kaki yang sama. Nah, itu nakusu, ya, nakusu. Jadi mengikuti step by step. Kalau step by step itu dibawa ke cerita seseorang, maka step by step itu seperti episode per episode. Satu episode geser ke episode yang lain. Satu episode geser ke episode yang lain. Ibarat seperti film hari ini, satu scenery geser ke adegan yang lain, satu adegan geser ke adegan yang lain. Kadang dua adegan yang sama nggak mungkin hanya diceritakan di satu layar, maksud layar dibagi dua gitu ya. Biasanya diadek satu adegan, terus sementara itu 10.000 kilo dari sini terjadi kejadian apa, ya dilihatkan yang lain. Cara Allah bercerita adalah satu episode geser ke episode selanjutnya. Satu episode geser ke episode selanjutnya. Nah, kenapa kok episode per episode? Manusabbitu bihi fu'adak, yang bisa mengokohkan, terjemah depannya fu'adak adalah hatimu. Hati. Dalam Al-Quran ada dua kata untuk melukiskan hati. Yang satu fu'ad, yang satu lagi apa? Udah apa sih namanya? Diambil ke bahasa Indonesia. Yang satu fu'ad, yang satu apa? Qalb. Ya. Bedanya apa fu'ad sama qalb? Kapan hati seseorang disebut fu'ad dan kapan hati seseorang disebut qalb? Kita ambil sebuah peristiwa saja. Ada satu peristiwa dalam Al-Quran di mana seorang perempuan Allah sebut memiliki fuad. Fuad itu apa? Buat bayangan, di sini ada ibu-ibu ya, banyak mungkin ibu yang bawa anak dan lain-lain ya. Apa perasaan seorang ibu ketika mungkin anaknya nakal, rewel atau susah diatur, kemudian dengan kondisi yang lagi ruwet-ruwetnya, misal hari pertama mohon maaf menstruasi gitu, lagi emosinya labil, nunggu nyetrika nggak bisa ya, akhirnya dia nyetrika, tengah-tengah nyetrika ditinggal kamar mandi, anaknya yang balita ngambil gula ditumpahkan ke setrikaan. Lalu sang ibu balik dan ya Allah, anak soleh bilang udah tadi plak ya, kena anaknya, pahanya mungkin, terus si anak nangis sambil agak wajahnya ketakutan lihat ibunya. Bagaimana perasaan ibu? Seorang ibu yang barusan dia menyakiti anaknya. Ya, saya pernah mendapati di istri saya mungkin gitu ya.
kayak agak pandangannya seharian itu agak kosong gitu ya, karena merasa bersalah. Ya mungkin ibu-ibu lebih paham ya tentang itu. Saya nggak bisa membayangkan ada seorang ibu yang mau sadar mau enggak, entah sadar entah tidak, anaknya dilempar ke sungai. Ibu ya nyabrek anaknya sampai anaknya nangis, itu rasa bersalahnya bisa bertahan cukup lama. Ini ada ibu, nanti akan kembali ke Fuad ya. Ada ibu entah sadar entah tidak buang anaknya ke sungai, bukan kali Code, bukan kali mana-mana, Sungai Nil. Ya, lebarnya masya Allah. Nyebrang Sungai Nil itu kapal feri, perahu ratekan. Yang mungkin pernah lihat di Mesir ya, kapal-kapal Sungai Nil kan besar. Sungai sebesar itu, ya, bayinya dihanyutkan ke situ. Maka dalam surat Al-Qasas, Al-Quran mengabadikan kondisi hati, kondisi mental dan kejiwaan seorang ibu tadi dengan ayat fa'asbaha fu'adu ummi Musa farigo. Maka pagi itu, sesaat setelah bayi merah Musa hanyut dan hilang dari pandangannya, fu'adu ummi Musa farigo, hati ibunya Nabi Musa farigo. Ya, kenapa harus pakai fuad? Karena hanya fuad yang cocok untuk melukiskan suasana hati ibunda Nabi Musa saat itu. Berarti hati yang gimana itu? Yang bergejolak, kuasai emosi tertentu, sangat marah, sampai hilang kontrol, sangat sedih, sampai nyaris koma, shock, kan ada gitu ya? Orang shock sampai ngelamun berhari-hari, sangat takut sampai melakukan hal-hal yang mengerikan, depresi, ya. Itu fuad. Di sini difirmankan, manusab bitubi fuad, kisah-kisah di wahai Muhammad untuk menenangkan hatimu, meredakan gejolak hatimu pas hatimu lagi fuad. Berarti Nabi juga mengalami gejolak hati yang sama, gejolak kegelisahan yang memuncak, kekhawatiran yang sekhawatir itu, ketakutan yang setakut itu, kesedihan yang sesedih itu, sampai Allah menyebutkannya fuad. Yang ini padanannya adalah kondisi hati ibu Nabi Musa pas barusan melempar anaknya ke sungai. Galau itu wajar teman-teman. Pernah galau semua kan? Galau itu tanda jauh dari Allah. Kalau dekat dari Allah tuh hatinya pasti tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau kamu banyak berzikir pasti hatinya tenang. Gak mungkin galau. Galau itu manusiawi, Pak Ustadz. Mungkin ada Ustadz yang bilang seperti itu, kita sampaikan. Galau itu manusiawi ya Ustadz. Zikir memang obatnya, tapi galau itu bukan hal yang terlarang. Ya, dia hadir begitu saja. Kadang memang sengaja Allah hadirkan, terutama di quarter life crisis ya, anak-anak muda under 55. Itu wajar. Bahkan Nabi pun, ya, Nabi pun mengalami hal yang sama. Ya, bayangkan Rasulullah itu kan sifatnya apa? Azizun alaihi ma'anittum. Sangat berat bagi Rasulullah kalau kalian itu merasa kesusahan, merasa kerepotan. Barusan pada sholat Isya jam berapa? Ya paling malam 7:30 lah ya di masjid. Tahu nggak waktu paling ideal sholat Isya itu kapan? Pernah suatu ketika Nabi disebut ngeprank ya enggak ngeprank, besok Nabi ngeprank, tapi ya kejadiannya gini wes, sebutan dewe ini ngeprank apa ya? Kejadiannya gini, sahabat dah kumpul bersop rapi di masjid. Ya kayak gini lah, rapi. Nabi kan kamarnya sisi kiri mimbar ya. Pintu beliau sisi kiri mimbar, mihrab ya, kiri mihrab. Masuk biasanya langsung imami gitu kan. Masuk, Nabi masuk, qomat imami. Nah, biasanya Nabi ya 15 mungkin kena sini ya 15-30 menit setelah adzan dan qomat gitu ya. Biasanya jam-jam segitu. Ini Nabi 15 menit
Kok belum datang? 30 menit belum datang. 1 jam, 2 jam nggak keluar-keluar. Saya berapa sahabat nggak berdiri. Nggak dodoki baik, dodoki rasopan. Nabi digedor-gedor. Ya. Tapi udah molor 2 jam. Ya. Cik jangan ngejat tapi nggak disiplin. Cik toh. Benar, belum selesai ya. Sampai mau sahur. Para sahabat udah pada tidur, yang nanti masya Allah ini menjadi satu hukum fikih. Orang tidur asal tidurnya nggak berbaring, mau selama apapun tidurnya posisi duduk ya seperti antum-antum sekalian ini sekarang. Nggak ada yang tidur tadi. Nah kalau ketiduran gitu. Sahabat tuh bayang no ya dari jam 7 sampai menjelang sahur, Nabi nggak keluar-keluar. Ya. Nabi nggak keluar tuh mungkin di antara kadang gantian tak tidur sih kamu sejam lagi nanti kalau Nabi datang bangunin ya gantian mungkin udah bergilir-gilir udah ngatur strategi apa Nabi nggak keluar sampai hampir seluruh sahabat tertidur dan tidurnya masya Allah duduk. Yang dari situ nanti muncul hukum fikih asal tidurnya posisi duduk nunggu sholat duduk bersila seperti ini namanya istilah fikihnya mumakkinun maq'adatah tidak membatalkan wudhu. Ya, tidak membatalkan wudhu. Karena apa? Sahabat yang udah pada tidur semua itu, pas Nabi datang langsung berdiri, nggak wudhu lagi langsung sholat. Ya, nggak wudhu lagi langsung sholat. Terus ditanya sama para sahabat selesai sholat, kok tumben mepet subuh? Isya kita kok mepet subuh? Ya. Maka kata Rasulullah, laula an asyqa ala ummati. Kalau tidak memberatkan umatku sebenarnya ini loh waktu Isya. Karena ini ngepas ya waktu mustajab turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Aslinya waktu ideal Isya tuh ini. Cuman kan ya mungkin ya umat itu wajib sholat wajib loh. Wajib itu kan berarti nek enggak sholat dosa. Nek dosa ada hukumannya kan begitu sholat wajib ya. Maka sama Nabi dipertahankan sholat isya berjamaah itu ya di awal waktu bukan di waktu ideal. Tapi ampun dicoba Pak, sahabat itu kaboten ya. Sahabat saja merasa keberatan. Apalagi kita. Wah, ada masjidnya bismillah lah, isyaku ideal jam 3:30, jam 3. Ya monggo, ada di dewe, komati sendiri, imami sendiri, makmumi sendiri ya. Coba bless. Tiba-tiba ada yang amin, padahal gak ada makmumnya. Wah, jin muslim ada sholat nih ya. Nabi itu sekedar umatnya menahan kantuk gara-gara nunggu sholat wajib saja sudah merasa repot, merasa nggak nyaman. Dia milih isya itu tetap dicontohkan di awal waktu. Bagaimana dengan kesusahan umat Islam yang lain? Sekali lagi itu mengonfirmasi bahwa Nabi pernah dalam posisi fuad, kegalauan sekelas fuad ya. Saya nggak perlu jelaskan apa itu fuad. Bayangkan posisi ibunya Nabi Musa tadi ya. Nabi pernah di posisi itu adalah di surat Al-Kahfi. Ya, di Al-Kahfi disebutkan. Ini malah lebih ekstrim lagi di surat Al-Kahfi. Karena sekali lagi Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad. Karena kalau karangan Nabi Muhammad nggak mungkin ada ayat kayak gini. Nggak mungkin ada ayat kayak gini. Ayatnya bunyinya gini. Al-Kahfi ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim. Kayak-kayaknya wahai Muhammad, kamu ingin bunuh diri. Monggo dikonfirmasi kitab-kitab tafsir. Ya, saya hanya menyederhanakan bahasa. Kayak-kayaknya Muhammad, kamu mau bunuh diri. Ala atharihim, karena mereka berpaling. In lam yu'minu bihadzal haditsi asaba, tidak beriman pada pembicaraan ini, pembicaraan tentang ada kehidupan setelah kematian. Ya. Kenapa kok Nabi galau umatnya nggak mau beriman? Sebentar, ya. Nabi itu by the way pernah diajak Allah Subhanahu Wa Taala piknik.
pikniknya ya ke surga. Tapi nggak ke surga toh. Kemana juga? Neraka. Ke neraka. Nggak masuk ya, diperlihatkan. Di situ Nabi di briefing, wahai Muhammad, tugasmu menyelamatkan umatmu agar nggak nyampe sini. Tahu nggak? Kalau umatmu nekat makan riba, tak gituin nanti. Kalau umatmu nggak beriman pada hari akhir, nanti tak gituin. Kalau umatmu nanti berzina, tak giniin. Nabi yang umatnya nahan ngantuk saja sudah merasa sungkan, dikasih tahu umatmu kalau begini tak gini. Kalau nggak beriman tak pecuti tak apa banyak banget kan? Apa namanya yang diperlihatkan Rasulullah di kisah Isra Mi'raj itu. Bagaimana perasaan Nabi ketika pas balik, Nabi menyampaikan semua itu, mereka nggak percaya, dan Nabi tahu konsekuensi nggak percaya itu seperti itu kan. Nggak cuma denger kata ustadz atau baca di buku, Nabi dilihatin langsung. Betapa hancurnya hati beliau. Beriman, please lah. Ini buat kamu. Aku udah bisa dilihatin azabnya. Aku nggak tega kalau kamu disiksa seperti itu. Ini mentalitas Rasul. Mewarisi dari mbah buyutnya. Hashim ini adalah mbah buyutnya Nabi. Nabi punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini anaknya Hashim. Di kakek buyutnya Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau warisi? Kepedulian terhadap masalah sekitar, kepekaan terhadap penderitaan kanan kiri. Itu yang beliau warisi. Jadi Nabi itu sampai ada di posisi fuad. Nah, fungsinya cerita dalam Al-Quran adalah linusabbita bihi fuadaka. Segalau apapun engkau wahai Muhammad, kisah-kisah dariku selalu siap mengobatimu. Segalau apapun engkau, insya Allah galaunya kita nggak segalau Nabi. Bukan Nabi galauan. Karena tadi selembut dari beliau dipaksa melihat realitas seperti itu gitu loh. Ya. Kisah-kisah dari Allah Subhanahu wa taala selalu siap meredakan kegundahanmu. Selalu siap membuat fuadmu kembali menjadi kolok. Kalau itu hati yang sudah tenang, bisa diajak diskusi, ya bisa diajak ngapa-ngapain. Itu fungsi cerita, gak rekaman sejarah. Jangan menuntut cerita Quran harus lengkap. Ya, Quran cuma cerita Yusuf digoda sama perempuan. Ya, terus kita penasaran nama perempuannya siapa? Umurnya berapa pas goda? Pakai baju apa? Sebagai orang kalau ingin mengambil intisari dengan cepat, meredakan kegalauan dengan cepat, ya, maka fokuslah pada diksi yang ingin diambil Al-Quran. Meskipun ya, untuk menggambar, memperkuat, kenapa kok Allah pilih kata ini sebenarnya kejadian apa sih yang diringkas? Nah, itu untuk pertanyaannya. Allah kok milih kata li ilaf, sebenarnya apa sih kejadian yang diringkas di balik kata ilaf itu? Apa sih yang sedang ingin Allah sampaikan dengan menyebut li sebelum ilaf? Ya, li sebelum ilaf. Segitu atau kita bahas li ilafnya sekalian? Langsung semuanya Ustaz. Dibongkar habis. Tapi ini Ustaz, sedikit motong ya Pak. Tadi kan antum menyampaikan soal galau itu tadi ya. Berarti bisa disimpulkan bukan berarti manusia tuh enggak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat apa ya namanya ya, rasa galau gitu walaupun sudah membaca Al-Qur'an, tapi justru Al-Qur'an itu mengobati di saat-saat kita merasa galau. Kurang lebih seperti itu. Coba bilangin lagi. Coba bilangin lagi. Jadi Itu galau nih. Jadi Al-Quran itu memang Allah hadirkan untuk mengobati hati-hati yang galau itu tadi gitu. Tapi Allah tidak pasti menjamin bahwa kita tuh nggak ada rasa galau sama sekali. Kurang lebih kayak gitu. Ya, betul.
Dan kegalauan yang diarahkan dengan tepat justru itu jalan menambah keimanan. Galauan Nabi Ibrahim ya membawa beliau pada kemampuan berdialektika, mendebat kaumnya, gitu kan, dengan rasio akal sehat manusia, sampai kaumnya yang segitu banyak nggak bisa jawab, sampai akhirnya jawabnya pakai bukan rasional lagi tapi emosional. Tapi Ibrahim cuma nanya, mahadi tamasilul lati antum laha akibun. Kalian tiap hari kesini ini apa sih emangnya? Kalian momen apapun kesini ini emang apa? Anak umur 14 tahun, ya. Posisinya Nabi Ibrahim pas nanya itu barusan diusir bapaknya dari rumah, gara-gara debat bapaknya. Ya, debat bapaknya diusir, datang ke masuk masjid apa sih namanya? Pura, itu apa ya? Tempat ibadah lah ya. Tempat ibadah, tempat patung-patung itu. Datang Nabi Ibrahim maju ke depan nanya, mahadi tamasilul lati antum laha akibun. Cuma baca kurang lebih, hari-hari kalian kesini emang ini apaan sih? Ya, emang ini apa? Itu kan pertanyaan rasional. Ini apa gitu kan? Jawabnya harusnya apa? Ini adalah gitu kan? Ini adalah batu dipahat gini-gini gitu kan? Enggak. Kaumnya saking kagetnya nih. Presiden aja nggak berani naik ke tangga situ. Kamu ngapain di depan? Ini bocil ngapain? Ya, anak kecil ini ngapain? Saking kagetnya, jawabnya pakai apa? Pakai emosional, ya. Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Ditanya ini apa, malah jawabnya, asal kamu tahu, kami dan bapak-bapak kami hari-hari ya kayak gini. Bapakmu, mbahmu hari-hari juga kayak gini. Ditanyanya loh, ditanya, ini batu apaan? Ditanyanya begitu kan, tanyaan polos, anak umur 14 tahun. Diresponnya, asal kamu tahu ya, bapakmu, kakekmu, mbah buyutmu, itu kesini juga tiap hari, kamu berani-beraninya. Mereka nggak berani loh, sampai ngomong kayak gitu. Itu kan dari kegalauan sampai akhirnya bisa berpikir sehat gitu. Galauan yang mengantarkan kepada berpikir sama. Fungsi Al-Quran bukan kemudian tiba-tiba menghilangkan galau. Itu kan gejolak dalam mental seseorang. Itu dikembalikan ke kolok. Kolok itu kondisi hati yang meskipun masih galau, dia udah bisa punya akal sehatnya. Ya. Fungsinya mengembalikan itu biar dia bisa membaca kondisi sekitar. Ya anak muda jangan buru-buru pengen berperan, ya. Semangat dengan kajian gini, dia pengen berperan, ya. Ini masjid ini salah ini gini. Nanti dulu anak muda, ya. Tenangkan dulu, penting nggak galau dulu, ya. Penting nggak galau dulu, lihat kondisi sekitar dengan hati dan pikiran yang jernih. Itu untuk memetakan masalah tadi. Di fungsi Quran lebih ke situ. Jadi justru galau itu pintu sebenarnya untuk kita naik kelas, ya. Untuk kita naik kelas. Seperti apa masa depan anak muda dilihat dari galaunya hari ini berarti Ustaz ya? Tentang apa galau? Tentang apa galaunya? Kalau galaunya dia masalah kerja dan rapi, Ya. Kalau galaunya Hasyim itu kan sampai bisa bikin ini ya, 2 jalur perdagangan yang Masya baru. Allah. Apa galaumu nanti mau bikin apa ini ceritanya? Kalau pengusaha kan biasanya itu yang bikin cuan gitu loh. Nah, Iya. itu menemukan kesempatan. Ini bikin cuan ini. Cuman menariknya cuan yang diniatkan Hasyim ini sama sekali bukan buat dirinya sendiri. Iya, bukan profit oriented tapi benefit oriented ya. Dia memperbanyak keran lah. Dia hanya Memperbanyak mengalirkan keran ya. keran aliran rezeki itu loh. Rezeki kan selalu Allah gambarkan seperti kamain anzala minas sama itu. Iya. Air yang diturunkan dari langit. Air itu mengalir. Ya. Air itu mengalir. Apa yang bisa kamu tampung dan olah sampai nanti bisa menumbuhkan sesuatu, olahlah. Yang nggak bisa dengan kapasitasmu, geser, alirkan. Ya. Jadi rezeki itu kalau ditimbun pasti masalah. Ya. Kalau ditimbun pasti masalah. Maka Hasyim juga pikirannya begitu. Air menggendang nggak busuk nanti. Ya, busuk. Iya. Iya kan apa namanya? Jadi investasinya itu kan orang-orang kaya tuh memberikan kesempatan untuk anak-anak muda berjuang. Jadi ini udah kayak
ekonomi apa mikro ya. Wis boleh, mantap Jadi sekali. orang-orang kaya tuh duitnya nggak cuma dipakai dia sendiri, tapi berikanlah kesempatan anak-anak muda untuk apa namanya maju, untuk berperan ya. Insya Allah. Ini apa pelajaran untuk orang-orang kaya tuh. Jadi Al-Quran itu lebih memberikan solusi ya. Kalau umi saya itu kalau cerita gini, jadi kalau umi saya kalau ada masalah apa itu buka Al-Quran terus baca, terus habis itu baca artinya sebentar, itu udah kayak ini solusinya nih kayak gini ya. Langsung selalu kejawab kayak gitu. Nah, itulah Al-Quran. Dahsyatnya bagi yang mau mentadaburinya ya Ustaz ya, bagi yang mau mentadaburinya. Di perintahnya di dalam Al-Quran bukan sekedar bacalah, tapi afala yatadabbarunal Quran. Apakah kalian tidak mau mentadaburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Apakah dalam hati kalian itu ada kuncinya? Apakah hati kalian terkunci? Ya, Masya Allah, luar biasa tadi kisahnya Hashim yang dia tidak sekedar menyelesaikan masalah atau mencari cuan untuk dirinya sendiri, tapi membukakan sebuah jalur besar, terobosan besar yang akan menjadi aliran cuan untuk orang lain, sampai orang kaya ataupun miskin semuanya ngerasakan kesejahteraan gara-gara terobosan dia. Nah, ini tantangan menarik buat anak-anak muda hari ini nih, untuk jadi pribadi yang spek mikirnya kayak Hashim gitu ya, nggak cuma yang penting aku dapat selesai gitu. Kalau nggak hanya soal cinta, Oh siap. cinta pasangan. Jomblo kan tidak punya pasangan. Jomblo yang miskin lagi. Kita udah ngalor gitu Masya Allah, ngalor ngidulnya kita tuh memberikan insight-insight yang bagus. Ya Rob, ya Rob. Masya Allah. Nah, sebelum nanti kita masuk sesi tanya jawab, kita kasih kesempatan kepada Ustaz dari sedikit menjelaskan secara detail singkat, walaupun jelas tidak bisa ringkas atau singkat juga ya, karena masih ada episode-episode selanjutnya. Mungkin dari Antum Ustaz bisa menjelaskan bagaimana teman-teman juga mungkin penasaran ya, ilah itu apa sih, ini kebiasaan dari Quraisy itu, ilah itu apa? Betul, Ustaz. Dicoba ya seringkas mungkin. Ya namanya ringkasan nggak akan memuaskan dicicil. Nanti penasaran dong. Apa ya? Sebelum kata ilah sebenarnya ada kata li. Cuman yang diminta ilaf ya. Ilaf yang pada akhirnya di kitab-kitab sejarah dikenal sebagai nama sebuah perjanjian yang dibuat oleh sebenarnya 4 bersaudara gitu ya. 4 bersaudara putra-putra Abdi Manaf yang dipelopori oleh Hashim sebagai anak tertua. Sebagai anak tertua untuk melakukan sebuah aksi yang nantinya aksi-aksi itu akan memberikan sebuah benefit kepada orang Quraisy, sebuah privilege tersendiri di atas privilege yang sudah mereka punya sebagai apa ya, kata Ustaz Noman itu custodian of the house gitu ya, pelayan rumah Allah Subhanahu wa taala ya. Yang privilege tadi dalam bahasa Arab semuanya ya, semuanya memiliki huruf yang sama, alif, hamzah, lam, dan fa. Saya ulangi, ilah yang dalam buku-buku sejarah belakangan ini dari dulu sampai akhirnya sekarang ini dikenal sebagai sebuah nama perjanjian brilian yang dibuat oleh 4 pemuda bersaudara yang dipimpin oleh Hashim untuk membuka jalur perdagangan. Ya, membuka jalur perdagangan. Ya mungkin detailnya besok bisa diceritakan oleh Habib Ja'far, detailnya tentang bagaimana perjanjian-perjanjian itu dibuat, bagaimana Hashim bisa meyakinkan orang kaya. Ya, pelajaran buat orang kaya, kasih kesempatan ke anak muda. Anak mudanya tunjukkan kualitas dulu dong. Jangan tiba-tiba datang minta dipercaya, tiba-tiba datang ke pimpinan minta dipercaya, ya. Tidak begitu jalannya.
peran di dunia ini nggak seperti itu. Tunjukkan dulu kualitasmu. Berarti kualitas apa sebenarnya sudah ditunjukkan Hashim sampai orang-orang sekelas raja pun bisa percaya ke dia. Nah, seperti itu kan. Itu mungkin besok bisa diulas sama Habib Ja'far. Tapi di sini menariknya, semua privilege yang Quraisy nikmati, yang mana itu ada andil besar Hashim dengan ilafnya, semua privilege-nya itu dalam bahasa Arabnya ada susunan 3 huruf ini, hamzah, lam, dan fa. Apa saja besok. Wah, ini saya langsung penasaran. Jadi jamaah sekalian yang mau tahu bagaimana besok Ustaz Hadim akan menghabis makna dari pembunuhnya, gitu ya. Bisa saksikan di episode selanjutnya di Jumat depan. Oke, ya. Untuk jamaah sekalian, sudah disediakan kertasnya, sudah disediakan oleh panitia. Di situ bisa ditulis pertanyaan-pertanyaan apa, kegalauan apa yang kira-kira bisa Ustaz Hadim dan Ustaz Ja'far kami dari pertanyaan-pertanyaan jangan semua. Jadi mungkin bisa ditulis di kertas saya, aku jangan sini. Masya Allah nih, Cium hitam itu bau. Suka dia. Ini dari tadi bahasanya sudah luar biasa banget. Aku ini sih kayak dari awal ya, dari tadi Ustaz Ja'far menjelaskan, kemudian tambah lagi oleh Ustaz itu merasa bahwasanya ya benar-benar seorang pemuda itu nggak ada alasan di era sekarang tuh untuk nggak berperan gitu. Dari peran tentu mungkin kalau kita melihat dari Hashim itu bisa sebagai motivasi ya, bahwa dia memiliki peran besar sampai buka 2 jalur perdagangan. Tapi kan tentu peran itu mungkin disesuaikan juga dengan kapasitas kita masing-masing juga, gitu loh. Jangan sampai kita tidak punya kemampuan keilmuan seperti Hashim memaksakan untuk membuka 2 jalur perdagangan, maksudnya kan untuk tadi ya. Jalur perdagangan gitu ya. Apa namanya, kita evaluasi kami ini mau kerja apa, mau kerja apa, cari peran apa gitu kan di dunia ini. Jadi kita evaluasi diri kita sendiri, terus kita cari peran yang cocok di zaman kita sekarang. Nah, sesuai dari ini cerita Hashim ini, itu kan menemukan kesempatan untuk membuka jalur itu. Nah, kita sebagai anak muda ini kayaknya jadi perlu kita lihat zaman ini yang lagi tren apa nih sekarang, yang lagi tren AI nih sekarang kan, AI terus ada kripto. Nah, mungkin bisa dipelajari yang bisa nih teman-teman bisa bikin membuka ini peluang baru, membuka apa namanya, mungkin manfaat baru umat ini yang mungkin katanya ini kan ekonomi lagi turun ya, ekonomi lagi turun banyak perang, banyak habis apa namanya ini, habis corona ya. Tapi ini ada yang lagi tren baru namanya AI. Jadi inilah Inilah saatnya. Inilah saatnya. Bisa jadi sosok animasi di dunia digital, ini masuk kayak gitu kan. Nah itu aja. tapi aku ini tadi kan aku bikin ini ya, bikin story terus ada yang tadi mungkin kalau rezekinya seperti itu aja udah balik pulang, tapi kok rezekinya kayak gitu aja, maksudnya sedikit ya, gimana kan? Mungkin rezekinya memang seperti itu. Terus aku jawab ya evaluasi, mungkin kamu kurang belajarnya itu nggak benar, Tergantung mangkoknya. gantung mangkok. Mangkoknya kecil ya dapetnya sedikit. Kebutuhannya sedikit ya dapetnya sedikit. Yang ditanggung cuma diri dan keluarganya ya dapatnya segitu. Yang ditanggung, yang dibutuhkan semakin banyak ya semakin banyak. Terus gini, ini ibarat mangkok. Jika orang suudon sama Allah miring, kemudian maksiat, zina,
minum khamar, nyakiti hati orang tua, bohong, tipu, ngalaikan sholat, mangkoknya kebalik. Jadi walaupun air hujan turun, kan ada yang masuk. Mesti kita taubati dulu, barangkali banyak dosa-dosa yang menyebabkan rezeki kita tuh tidak masuk. Allahu a'lam. Bissawab. Terjawab. Tapi orang-orang kafir itu juga Seandainya dunia ini mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala atau lebih mahal daripada sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan dikasih dunia. Setetes air pun tidak akan dikasih. Saking tidak berharganya dunia di Allah Subhanahu wa taala, orang kafir pun dikasih. Ibarat sampah, semua dikasih. Orang menyangka rezeki itu kan hanya duit dan dunia, cuan dan cuan. Padahal rezeki itu bisa jadi istri solehah, bisa jadi anak soleh, bisa jadi tetangga yang baik, bisa jadi kawan sahabat yang baik, bisa jadi guru yang membimbing kita, dan bisa jadi puncaknya rezeki itu ilmu. Orang anggap rezeki itu harus cuan, makanya dia ngerasa kalau punya cuan kaya, tidak punya cuan miskin. Padahal ada orang-orang yang secara percuanannya tidak seberapa, tapi dia punya lobby yang kuat, dia punya telunjuk yang bisa merintahkan orang-orang kuat berpengaruh, orang-orang tinggi itu untuk melakukan apa sesuai dengan instruksi dia, dan itu kan juga rezeki. Ya betul. Bisa tambah itu. rezeki seperti itu juga perjuangan yang gede. Kayak ilmu yang bisa sampai meminta penguasa untuk jabatan itu kan bukan main-main. Oh iya. Usahanya juga nggak biasa-biasa aja. Betul. Ada orang yang ingin dapat hasil luar biasa tapi kerjanya kayak orang biasa, kan lucu ya. Betul. Kalau kata Imam Syafi'i gini, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang ingin dunia ya belajar ilmunya. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm. Yang ingin akhirat ya belajar ilmunya, ada ilmu untuk ke sana. Wa man aradahuma, yang ingin dua-duanya fa'alaihi bil ilm. Jadi ilmu yang ketika dia pelajari, dia berkuasa di dunia dan berkuasa di akhirat. Berkuasa dia kan tidak harus punya jabatan tertentu. Tapi kalau ngomong orang dengar. Oh, alam. Gimana sih? Ada cerita menarik dari Imam Syafi'i juga. Yang ceritanya Gus Baha ini. Masya Allah, ini Gus Baha cocok. Teman-teman ya, Ana tuh sama kenal Gus Baha 2016 atau 2017 gitu. Dikasih flash disk dari santri beliau yang kebetulan kursus di tempat saya ngajar dulu di Kediri. Kita cocok nggak buat antum, Tat. Dikasih, saya copy. Oh, di situ ada tafsir. Akhirnya kita cari, kita nikmati dari Al-Baqarah terus sampai terakhir saya nyimak tuh Al-Furqan. Habis sudah tidak menyimak lagi. Sebab itu di salah satu sesi beliau pernah bercerita. Imam Syafi'i ini apa ya? Pengagum kemiskinan. Ya selain star beliau kalau antum tahu ya, sebegitu nelongsonya belajar sampai nyari sisa-sisa kertas, nggak dapat sisa kertas, sisa-sisa tulang, ngumpulkannya nggak sendiri, dibantu umiknya, ya. Terus tulang-tulang itu ditata. Besok udah harus, malam ini harus hafal, karena kalau nggak hafal besok harus nyari tulang lagi, ya. Dihafal, kemudian besok buat nyatet lagi seperti itu. Maka Imam Syafi'i salah satu pengagum kemiskinan sampai suatu ketika, karena menurut keyakinan beliau sampai suatu ketika itu Imam Syafi'i itu berkeyakinan biar ada kalau biar jamaah miskin itu hisapnya ringan, masuk surganya lebih cepat, ya. Sampai pada suatu hari beliau Allah takdirkan bertemu dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, seorang ulama, ya, yang punya sedikitnya 300 ruko. Dan satu kebiasaan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, 300 atau 700 ya, nanti bisa dicek di kitab Ta'lim Muta'alim. Kebiasaan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini kalau ada tamu, beliau lagi orang sekarang apa ya?
Antum main ke toko-toko yang barangnya banyak, terus bosnya lagi numpuk nota di sini, nata uang di sini gitu loh. Nah, itu di mana Muhammad bin Hasan melakukan itu? Di ruang tamu tempat para muridnya bertanya. Muridnya nanya fikih, dia sambil natap emas batangan, tuh agak sambil naruh koin kerincing, nulis nota, ngerekap penjualan ya, sambil jawab fikih. Sama Imam Syafi'i hadir juga begitu. Terus Imam Syafi'i batin, ya. Iki wong soleh, wong alime kaya ngene. Orang soleh, orang alim kayak gini kok kedunya, apa kedunya? Kok cinta ini sama dunia. Sampai jawab pikir lho sambil nata mas batangan. Ya. Nek antum muridnya gimana itu? Ya. Nanya ke ustadznya sambil ngerekap nota uang, ya. Ini mau dinasan seperti itu. Ya. Sampai akhirnya karena orang soleh ya tahu apa yang dipikirkan Imam Syafi'i. Lalu dibilang, kalau harta ini kamu nggak suka dipegang oleh orang semacam saya, orang alim semacam saya, ya wis. Harta ini semuanya tak kasihkan ke orang-orang jahat, ke perampok, ke laki-laki perempuan nakal, ke punya orang-orang bejat. Tak kasihkan mereka semua aja ya. Kita belajar serius ke ilmu. Lo jangan. Nah mereka yang megang kata Imam Syafi'i, kacau semua, nanti mereka tambah jahat. Nah makanya khairu malin soleh fiyadi rajulin soleh. Pelajarannya bukan tentang kaya dan miskin. Sebelum menentukan peran, kenali diri Anda. Ya. Kira-kira nih Allah memerlukan saya berperan sebagai apa? Nggak harus semuanya memimpin, nggak harus semuanya berinfak. Sebagai Imam Syafi'i yang saat itu miskin sadar betul perannya apa. Peranku bukan untuk jadi orang kaya, ngejar kekayaan. Mengenal diri sendiri menjadikan kita tahu kelebihan kita apa. Ya. Jadi kita tidak memforsir hal-hal sesuai diktenya orang, sesuai fashion. Aku pengen kamu bisa kayak gini. Yang enggak. sekarang lagi tren ini Ustaz. Nah, bukan by trend, bukan by order orang tua atau apa. Tapi pengenalan yang baik akan diri sendiri. Ini modal utama Hasyim juga ya. Ini modal utama Hasyim juga. Jadi seperti itu. Innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Allah itu membagi peran seperti membagi takaran rizki, sama rumusnya. Ya. Jadi bukan masalah berapa uang antum saat ini, tapi kenali diri antum lalu apa perannya. Insya Allah semuanya akan dinilai sama dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tergantung besarnya usaha masing-masing. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, tapi dunianya yang cinta sama dia. beliau. Itu rumusnya kan dalam hadis qudsi itu, layanilah orang yang melayanimu wahai dunia, kata Allah, dan perbudaklah mereka yang mencari dan mengejar. Kata Allah alam. Selama seminggu ini akan galau terus. Jadi kalau itu kan nanti dia bisa mencari-cari, belajar dulu. Jadi belum mendapatkan jawaban, dia sudah banyak mencari jawaban sebelumnya. Jadi cara belajar dulu, terus baru tanya apa yang tidak tahu. Salah satu cara belajar. Pada Ustaz Ja'far dan Ustaz Hanif untuk memberikan sedikit kalimat penutup atau kalimat kesimpulan dari materi kita pada episode pertama ini. Mungkin bisa dimulai dari Ustaz Ja'far. Kalimat-kalimat pinjam dari Budi Azhari ya. Jadi anak muda itu akan jadi apa ke depannya, itu tergantung apa yang jadi keresahan dan kegalauannya hari ini. Tentang apa resahnya, tentang apa galaunya. Semakin besar orientasinya adalah kebermanfaatan banyak, maka akan menjadi orang hebat nanti dia ke depannya. Dan ingat, 5 orang terdekat kita hari ini itulah yang menentukan 10 tahun ke depan kita akan jadi seperti apa. Maka selektiflah dalam memilih sahabat, karena anak punya rencana dan cita-cita pingin
semakin faham tentang Al-Quran, maka ana memilih bersahabat dengan Ustaz Hanif. Allahu a'lam. Halo, Ustaz. Di closing seperti itu orang jadi ikutan galau, terbebani. Ya, kalau Anda galau karena pertanyaan belum dijawab, pemateri juga galau ya. Kita galau bareng-bareng, besok kita sembuhkan galaunya nanti. Nggak sembuh datang lagi. Ya Rob, ya Rob. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang mukmin yang lemah dan mukmin yang kuat, di situ sebenarnya kan mewakili kelebihan dan kekurangan masing-masing itu kan. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pinter, ada yang kurang pinter. Ya. Setelah mengatakan seperti itu, ada kalimat yang menyejukkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi kullin khair. Wa fi kullin, ada tanwin di situ namanya tanwin iwat. Tanwin di Alfiyah Ibnu Malik ada 5 dia, artinya tanwin iwat. Tanwin yang mewakili apa yang tak sebutkan tadi, bahwa orang itu ya ada yang lebih, ada yang kurang. Ada yang lebih, ada yang kurang. Masing-masing itu ada kebaikannya. Agar tahu kebaikan apa yang ada pada kelebihanmu, kebaikan apa yang ada tersembunyi di balik kekuranganmu, Nabi kasih satu tips. Apapun posisi anak muda hari ini, nggak cuma yang muda sih, tapi lebih nyasarnya ke anak muda, ya. Jangan berangan-angan nanti kalau aku sudah di posisi itu aku pasti bisa A, B, C, D. Jangan juga serampangan. Mulai hari ini, mulai dari dirimu sendiri, ya. Mulai. Apa yang dimulai? Apa yang dimulai? Ya. Maka Nabi memberi satu tips simple, kalimatnya ringkas. Ini termasuk jawami'ul kalim. Kalimatnya ringkas tapi maknanya luar biasa. Apa? Ihris ala ma yang fa'uk. Rakuslah, segeralah eksekusi apapun yang bermanfaat bagimu. Yang bermanfaat bagi anak tentu mungkin beda dengan yang bermanfaat bagi Habib Ja'far, bagi Mas Grafika, buat Mas Azam dan para hadirin sekalian. Yang bermanfaat buat kita masing-masing berbeda, ya. Selagi itu bermanfaat, ihris, rakuslah. Kalau ada niat segera eksekusi. Asasnya satu, asal itu bermanfaat. Ya, asal itu bermanfaat. Kurang lebih closing statement dari anak para pelaku.